Oke. Para pengendara ini bukan sedang melewati kandang ternak, melainkan sedang melintasi jalan etanol penghubung Kabupaten Tulang Bawang dengan Tulang Bawang Barat. Saat hujan jalan jadi kumuh karena di sepanjang jalan dipenuhi lubang-lubang yang menganga dan berlumpur. Meski rusak parah, setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan lokal dan luar daerah. Kerusakan jalan terparah diantaranya di Desa Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Di jalan ini banyak kendaraan yang berjalan zigzag menghindari lubang-lubang besar dan dalam. Menurut warga, jalan yang rusak sepanjang lebih dari 2 km. Meski kerusakan telah terjadi sejak lama, namun hingga kini belum kunjung diperbaiki pemerintah Provinsi Lampung. Tentang jalan ini Pak, gimana Pak? Jalannya hancur Mas, minta diperbaiki lagi nih Mas, supaya biar enak Mas, kita Mas lewat semua Mas. Ini jalan mau kemana sih Pak? Mau ke Unyil Mas. Penghubungan antar kabupaten Pak ya? Iya Mas, yo. Kalau hujan gimana Pak jalannya? Kalau hujan nggak bisa buat lewat Mas, banyak genangan airnya Mas. Licin juga Pak ya? Iya licin, takut motor jatuh Mas. Ini pajak tiap tahun pajak terus, jalan udah ada 5 tahunan lah buruk kayak gini terus. Terus ya. Bapak sopir juga susah. Kalau hujan Pak? Hujannya ini lubang-lubang kayak gini. Jalan rusak menyusahkan warga karena beresiko memicu kecelakaan. Waktu perjalanan jadi lebih lama dan kendaraan rusak. Warga mendesak pemerintah dan Gubernur Lampung segera memperbaiki jalan ini. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Meski harga beras tinggi, Bulog Lampung menyatakan stok beras saat ini masih melimpah. Di gudang Bulog kini masih tersedia sekitar 49.000 ton beras, termasuk sisa stok beras impor, kualitas premium, medium, dan juga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang dikenal dengan beras bersubsidi. Kepala Bulog Lampung, Nurman Susilo, pada Rabu siang mengatakan stok beras saat ini diperkirakan mencukupi untuk kebutuhan pangan hingga Februari tahun depan. Stok beras akan kembali bertambah saat musim panen raya bulan Desember mendatang. Pada tahun ini, Bulog Lampung menyerap gabah petani hingga 30.000 ton dan hingga pada bulan November baru tercapai sekitar 27.000 ton. Kendala penyerapan gabah lokal karena tertundanya masa tanam padi dampak kemarau sejak beberapa bulan lalu. Posisi panen saat ini, mungkin di Lampung ini memang ada panen tapi belum banyak. Kemungkinan puncak nanti di bulan September. Insya Allah kita akan optimalkan ketika nanti harga itu masuk, kita akan selalu buka pengadaan. Tentunya sesuai dengan standar kualitas Bulog. Target serapan kita? Target serapan kita tahun ini kita ditargetkan 30.000 ton. Sampai dengan hari ini kita sudah menyerap 27.000 ton. Sisa 3.000 ton. Mudah-mudahan kita bisa lampaui di musim tanam yang kedua ini. Berarti dengan adanya La Nina nih Pak, nggak terpengaruh kan Pak, soalnya kan yang ditakutkan puso gitu Pak. Iya. Pengaruh kemungkinan ada pengaruh. Tapi mudah-mudahan pengaruhnya tidak terlalu signifikan di Lampung. Sementara itu, pantauan di Pasar Cimeng, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Rabu pagi kemarin, harga beras masih tinggi di kisaran Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Meski demikian, stok beras di tingkat pedagang juga melimpah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Setiap tahun, para petani di Desa Gunung Gemala, Kecamatan Waikerui, Pesisir Barat, bisa menghasilkan hingga 72 ton getah damar mata kucing. Komoditas ekspor ini sangat diminati di negara Dubai, Arab Saudi, Turki, dan India. Sayangnya, meski getah damar mata kucing sangat menjanjikan secara ekonomi, namun sejak 2019 lalu harganya terus merosot. Harga yang berkualitas tinggi turun dari Rp50.000 jadi Rp30.000 per kilogram, sedangkan yang asalan dari Rp22.000 kini jadi Rp13.000 per kilogram. Padahal banyak masyarakat menggantungkan hidup dari getah damar,
Setiap petani rata-rata memiliki lebih dari 35.000 pohon damar di kebunnya. Dari tahun 2019 sudah turun. Memang sebelumnya berapa? 30 ribuan. 30 ribu? Iya. Kenapa Pak kok bisa turun? Tahu nggak? Ya nggak tahu juga turun kenapa. Kalau bisa ya diiniin lah harga damarnya. Karena keru ini kan khusus petaninya mayoritas damar. Kalau masih 13.000 ya murah, rugi kita. Luasan kebun damar mata kucing di Desa Kemala seluas sekitar 100 hektar. Setiap bulan, para petani bisa menghasilkan hingga 6 ton getah damar mata kucing. Ya rata-rata lah kalau 1.000 kilo Per hari? per minggu. Oh, kalau per hari berapa? Per hari ya 1 kintal. 1 kintal per hari ya? Iya. Kita rencananya setelah dibeli dari petani dan ngumpul di sini tuh diapain lagi Bang? Selanjutnya Bang? Dikelola dulu. Diolah ya? Iya, diolah dulu. Diolah seperti apa Bang? Nah ini seperti ini. Pohon getah damar mata kucing tidak banyak tumbuh di Lampung dan hanya ada di Kabupaten Pesisir Barat. Getah damar digunakan dalam industri untuk bahan cat, varnis, tinta hingga kosmetik. Meski harganya terus merosot, petani tak mau menyerah dan akan mempertahankan warisan leluhur yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu tersebut. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.